Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali di program kesayangan kita, yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ya Ustadz. Ini kok jarang mampir Ustadz kesini Ustadz? Kenapa Ustadz? Karena perasaan mah. Oh, saya yang nggak ada. Ente kali. Iya, saya nggak ada. Iya. Ternyata orang sibuk bilang nggak sibuk, malah nuduh yang nggak datang. Ya, tapi gini Ustadz, ini udah banyak sekali alhamdulillah. Pemirsa yang menyaksikan fikih waris, alhamdulillah. Setiap fikih waris diputar, pemirsa itu telepon terus. Padahal line yang disediakan WhatsApp itulah line untuk teks untuk bertanya, karena kalau untuk telepon langsung kan ada jamnya, ada waktu yang telah ditentukan, interaktif gitu ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah kita maklumi saja, mungkin mereka ingin solusi, itu menandakan bisa jadi mereka tuh ingin solusinya tuh cepat selesai gitu. Permasalahan yang terjadi di keluarganya cepat selesai. Umumnya seperti itu. Kadang anak suka, wah angkat nggak ya? Tapi jangan deh. Kalau nggak Ustadz Ngajar yang angkat langsung, anak nggak berani. Bahaya. Gitu ya. Baiklah pemirsa, nantikan ya. Semoga ini yang saya bacakan adalah pertanyaan antum. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang pertama ya Ustadz. Ini dari Ummu Muhammad di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustadz Nizar, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bule saya meninggal dan beliau belum nikah. Nanti dulu, ini orang Medan kok bule? Oh iya ya? Iya. Harusnya orang Jawa ya? Berarti orang Jawa tinggal di Medan Ustadz? Oh iya. Tugas mungkin, PNS ya. Bule saya meninggal dan beliau belum menikah. Meninggalkan 3 saudara perempuan dan beberapa keponakan dari saudara laki-laki. Dalam kurung, saudara laki-laki ada 2 orang dan mereka berdua sudah meninggal juga. Terus bagaimana pembagian harta warisannya si bule ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih banyak penanya dari Ummu Muhammad. Ummu Muhammad dari Medan, Sumatera Utara. Berbahasa Jawa gitu ya. Iya. Medan bahasa orang Jawa yang tinggal di Medan. Terima kasih pertanyaan yang dikirimkan ke kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Pertanyaannya cukup menarik ini dari Ummu Muhammad. Bulenya meninggal. Bule ini bahasa Jawanya tante ya, bibi ya. Tante adiknya mama, adiknya papa ya, gitu ya. Bibi istilahnya bibi. Ya. Meninggal belum menikah. Ya. Berarti ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Saudara-saudara kandungnya. Nah, kalau saya baca dari pertanyaan Anda di sini, berarti ketika si bule ini, bibi ini meninggal, dia memiliki 3 saudara perempuan. Jadi ketika meninggal, dia memiliki 3 saudara perempuan. Sebetulnya dia memiliki 5 saudara. Iya. Tapi yang 2 laki-laki, 2 laki, 3 perempuan. Iya. Nah, di saat meninggal, kalau saya tidak salah membaca dari pertanyaannya, 3 saudara perempuan. Iya. Lalu 2 saudara laki-lakinya yang sudah meninggal itu memiliki anak laki-laki. Ya. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya yang disebutkan itu tadi. Berarti ahli warisnya itu 3 saudara perempuan dia, kemudian ponakan-ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ponakan laki-laki. Saya ulangi. Ahli warisnya itu 3 saudara perempuan, ya 3 saudara perempuan dan ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Oh, Masya Allah. Ya. Nah itu ahli warisnya. Lalu berapa mereka memperolehnya? Persentasenya? 3 perempuan mendapat
mendapatkan 2/3. 2/3 dibagi 3 nanti ya. 2/3 dibagi 3. 3 rata. Ya, 2/3 dibagi 3 dengan rata ya. Ya. Kemudian sisanya 1/3 diberikan kepada ponakan-ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki yang tadi itu. Ya. Jadi ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki tadi itu dibagi rata pula ke mereka. Ya. Ini saja pembagiannya, semoga bisa difahami dengan baik dan bisa direalisasikan secepatnya. Alhamdulillah. Seperti itu ya Ustadz ya. 2/3 langsung dibagi rata ke saudara perempuan. Ya. Ada 3 itu. Terus kemudian yang sudah meninggal punya anak laki, saudara laki-laki dan mempunyai anak laki-laki dapat 1/3-nya laki-laki. Dibagi rata juga tuh 1/3 ya. Bagi rata. Begitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai ya untuk Ummu Muhammad di Medan, Sumatera Utara. Berikutnya Ustadz dari Rahim di Raha, Sulawesi Tenggara. Dari rahim. Namanya Rahim. Oh, namanya. Lokasinya namanya Raha di Sulawesi Tenggara, Sulteng. Rahim, Raha, Sulawesi. Si Tenggara. Wah, terbuka semua ya Ustadz Iya, vokalnya. iya. Nah, ini alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seorang suami meninggal dan meninggalkan harta 800 juta. Dia meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan dan saudara serta orang tua dan mertua. Wih. Masih lengkap semua berarti. Istrinya masih Nah, ini ada nggak tertulis di sini nih. Mungkin ini yang ini curhat yang istrinya nih. Yang ini si istri namanya Rahim kan? Sok tahu ente. Ya, mungkin. Mungkin loh, ya. Siapa tahu aja. Simulasinya seorang suami meninggalkan harta 800 juta. Kita catat ya. Catat. Alhamdulillah. Suami meninggal. Ya, betul. Oke, suami Meninggal. Oke, kita coret. Ya, terus kemudian Ahli warisnya ada 2 orang anak laki-laki, istri, 2 orang anak laki-laki, 2 anak laki, 2 anak perempuan, 2 anak perempuan, dan saudara kandung. Nah, nggak dijelasin ya laki perempuannya. Ya. Dan orang tua dan mertua. Orang tua itu siapa? Orang tua si suami. Orang tua berarti Orang tua ayah, suami, ayah dan ibu. Dan terus mertua. Ya, pengen dapat semua kata Eke. Gimana nih? Kalau nyebut mertua ini kayaknya istrinya juga kagak ada ini. Ya, kita coret aja istrinya karena nggak disebutin. Oh gitu. Kan nggak disebutin kan? Iya, nggak disebutin. Oke. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Penanya dari siapa? Rahim Di Raha. Oh, Raha, tapi Rahat. Rahim di Raha, Ya. Sulteng. Terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya sepertinya agak komplit ini. Jadi yang pertanyaannya suami meninggal, ya, dia meninggalkan 2 anak laki, 2 anak perempuan, saudara kandung, ayah, ibu, kemudian mertua. Oke, sekarang kita list siapa ahli waris dia yang sebetulnya. Ya, ahli waris dia 2 anak, iya ini pasti, saudara kandung dia bukan ahli waris. Karena punya anak laki-laki, ya. Kenapa alasannya? Karena ada anak laki, ada ayah. Ya. Gitu kan? Ya. Oke, ayah, oke. Ibu, oke. Mertua nggak ada urusan ini. Nah, mertua kan nggak ada urusan apa-apa. Lain nasab ya, lain nasab. Nggak ada jalur nasab. Iya. Nasabnya berbeda. Ya. Ini dari Sumatera, mana tadi? Dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, berarti ini Sulawesi mana? Ya. Dan jelas ini tidak ada kaitan nasab dengan apa namanya si mayit. Nah, Ya, harta yang diwaris 800 juta. Ahli waris si mayit itu ini saja
Dia sebut orang tua, kita anggap ayah ibunya ada. Ya, ayah ibu ada. Ayah ibu ini dapat 1/6, 1/6, ibunya 1/6, ibunya 1/6. nah, sisanya buat mereka ini nanti. Ya, gitu Gitu. ya. Sisanya buat Jadi, 2 anak laki dan 2 anak Jadi kalau perempuan. mau hitung 800 juta ya 800 juta. totalnya. Dibagi 6, Dibagi 6, sebentar. berapa? Hitung. Tak hitung dulu. Ya, hitung. Waduh, ini Hitung. luar Pakai biasa nanya ini. ke Syekh kalkulator. Saya kalkulator. Iya. Endi kalkulatornya? Walah. Nah, orang Ya apa Padang nih? pakai ngomong di sekarang. Gimana sih kalkulator? Ah, Nih, ya sip. Lama. Sip. Ayo. 800 juta. 800 juta. Tung. Ya, Dibagi 6, dibagi 6. berapa? 100, 133 juta. 333. 300, anggap gini ya. Ya. Gini dibulatin. Ya. Ya, berarti sang ibu dapat sama Sama 133 juta. 300. Ya. Oke. Nah, Berapa lantas. sisanya? Ini dikali 2 dulu ya, dikali 2 dulu sama dengan ya Dikurang. baru dikurang 800 juta. Berapa tuh? Ayo, 533 juta. 500. 33 juta 333. Berarti sisanya kan 500. Terus 33 33 juta 300. Ya kan? 333 juta. Udah dibulatin. Angkanya 33 semua tuh Oke. satunya. Ini kalau laki kan 2 bagian. Ya. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti dibagi Anak lakinya 2, anak laki 2. 6 ya, dibagi 6 ya. Nanti dulu biar sanonya nggak bingung. Iya. Anak laki 2 kan gitu kan? Iya. Kalau anak laki 2, 1 laki 2 bagian berarti ada 4 bagian. Iya, 4 bagian. Perempuan 2 berarti masih ada 6. Berarti ada total 6 bagian. Berarti ini dibagi 500 ya. 533,330 ya, itu bagi 6. dibagi 6 Coba berapa, ayo? coba sekarang dibagi 6 88 juta 88 juta kok 888.000 800. Gini kan? iya gitu kira-kira. Udah ketemu. Berarti masing-masing perempuan dapat sekian, Yan. yang laki dikali 2. Ya. Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sedang juga ya, lumayan. Lumayan di apa ini namanya? buat beli cendol. Tapi tetap kalau dihitung masih tetap lebih besar sang ayah ibu ya dapatnya. Ya iyalah, Bapak. Enggak. Nah, kalau laki kan dikali 2 ini berarti berapa? 160 sekian, ya, 170. Ya. Lebih besar anak laki-laki. Iya, betul. Ini kalau kira-kira buat beli cendol dapat berapa nih? Dapat pabriknya. Gerobak-gerobak. Iya, bisa bikin pabriknya ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah tadi dari rahim di raha. Berikutnya dari Yur di Jambi. Namanya Yur. Ya. Kasih nama sempurna kenapa Ya, sih? Masya Allah. Iya. Mungkin itu panggilan akrab saat. Iya. Jadi panggilan kesayangan ya. Iya. Gitu. Di Jambi itu bahasa Jambi artinya apa tuh? Yur. Ya, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Semoga Allah melindungi Ustadz. Ustadz, saya mau nanya nih, kalau suami meninggal dunia, apakah orang tua almarhum berhak atas harta rumah yang ditinggalkan? Sedangkan ada anak 2 orang laki-laki yang ditinggal almarhum. Terima kasih. Oh iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih penanyanya. Repot saya mau manggil ya, Yur gitu ya. Ya. Penanya dari Jambi ya. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Pertanyaannya menarik. Jika seseorang wafat, ya, gini, saya bikin tulisan aja paling biar nggak pemirsa ini nggak nerka-nerka. Iya. Gitu kan. Gini, si A, saya anggap si A karena meninggal, saya tulis warna merah. Ya, nih saya tulis merah. Nih. Kan wafat sudah. Si A ketika wafat dia punya istri. Ya. Ya. Istri. Oke. Nah, si A punya orang tua, ayah. Kan gitu kan? Ya. Punya ayah, punya ibu, punya anak,
laki punya anak Perempuan. perempuan. Nah, kan gini kan? Oh, hitungannya gitu ya, sejajar mereka ya. Nah, Masya Allah. jadi mereka ini sebetulnya posisinya sejajar. Nah, ini mereka ini kategorinya adalah ahli waris, ya, ahli waris permanen ini. Nah, ini istilah saya loh ya, ahli waris permanen ya. Nyari di kitab-kitab tafsir, fikih juga sama kitab waris juga nggak ketemu ini. Iya, istilah maksudnya permanen. ahli waris yang sudah Allah tetapkan gitu ya, Ya, yang ini ahli ditetapkan waris ya. permanen. Artinya mereka ini pasti dapat warisan. Warisan. Tidak perlu berwasiat atas nama mereka ya berarti ya. Jadi nggak perlu lagi dipertanyakan, ya nggak perlu lagi dipertanyakan. Loh, si A ini yang wafat ini, kan dia kan punya anak laki. Iya. Apa ayahnya ini dapat? Loh iya loh, ini ayahnya kok. Iya. Ya, ini kan ayahnya, ini kan bapaknya, ini ibunya yang ngelahirin. Pastilah dapat. Kan istrinya masih hidup. Loh iya, lebih dulu siapa ayah ibunya apa istrinya? Iya, yang Ya membesarkan. kan? Coba perhatikan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita ini mikirnya aneh gitu ya. Loh Ustadz, saya kan istrinya. Ya, saya istrinya. Ayahnya hidup, ibunya. Masa ayahnya dapat? Loh saya kan balik. Masa kamu dapat? Ayahnya kan seharusnya. Siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih dekat dengan si mayit? Ya ayahnya dong, ibunya. Tapi karena Anda sudah menikah dengan dia, maka Anda akan menjadi istri dan Anda berhak dapat warisan. Ya. Jadi jangan masuk perasaan di sini. Kalau hukum dibangun di atas perasaan, ya rusak nanti ini hukum. Berantakan. Ya, berantakan hukum ini. Ya. Iya. Jadi atau berdalil dengan anak laki, dia kan punya anak laki, iya benar dia punya anak laki. Ya, tapi inilah yang namanya ahli waris yang permanen itu. Mereka pasti dapat warisan. Pasti dapat Tidak akan gugur, tidak akan terhalang, tidak akan terhapus oleh siapapun. Siapa itu? Istri, ayah yang meninggal, ibu dari yang meninggal, lalu anak-anaknya, anak laki dan anak perempuan. Adapun mertuanya dia, itu kan nggak ada hubungan nasab sama sekali. Silakan dikasih dari istrinya ya. Ya, silakan Anda bagi hadiah atau apa, tapi yang jelas waris dibagi dulu. Jangan, enggak saya bagi dulu ke mertua saya, ke orang tua istri. Oh nggak bisa, bagi dulu waris kepada mereka yang berhak ini. Ya, setelah itu, setelah dibagi semua sesuai dengan porsi dan haknya masing-masing, setelah itu terserah Anda mau ngasih hadiah kepada siapa yang Anda kehendaki. Wallahu a'lam. Baiklah, alhamdulillah. Seperti itu ya Ustadz ya. Itu dari Yur di Jambi. Semoga solusinya terjawab ya untuk masalah ini pertanyaannya. Berikutnya Ustadz, ini agak panjang dari Aisyah di Tangerang. Masya Allah. Aisyah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya Ustadz. Saya mau bertanya. Ada seorang bapak memiliki 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saat ini bapak tersebut berniat membeli mobil, tetapi surat-surat kepemilikan mobil seperti STNK dan BPKB atas nama anak laki. Beliau tidak bermaksud memberikan ke anak laki tersebut, namun hanya bertujuan mempermudah untuk pengurusan perpanjangan surat-surat tersebut saja. Oh, mungkin ini pajak progresif ya, menghindari pajak progresif. Iya. Iya. Tapi enggak juga sih, tetap kalau satu alamat tetap kena. Oh, kena ya. Iya. Mungkin beda alamat. Oke. Terus kemudian hanya untuk mempermudah pengurusan perpanjangan surat-surat tersebut saja. Iya. Karena bapak tersebut sudah tua, dikhawatirkan tidak bisa mengurus sendiri untuk perpanjangan surat-surat mobil tersebut. Oh gitu, alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah mobil tersebut yang diatasnamakan anak laki-laki nanti menjadi milik anak laki-laki itu atau menjadi harta waris jika bapak tersebut meninggal? Nomor 2, apa yang sebaiknya dilakukan bapak tersebut
jikalau dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan di antara anak laki-laki dan perempuannya. Jazakallah khair Ustaz Nizar. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ibu penanya. Dari Aisyah Tangerang. Dari Aisyah di Tangerang. Ya. Terima kasih mengirimkan pertanyaan ke kita. Ya. Bisa sharing kepada kita. Iya, buat pemirsa juga ya, Ustaz, sebagai contoh kasus ya. Contoh-contoh kasus, semoga Allah memberikan Amin. ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Dengan ilmu ini Allah memberikan hidayah kepada kita di jalan yang lurus. Amin. Hadis yang kita hafal bersama itu innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu Tergantung. dinilai ya, dengan niatnya. Sehingga kaidah fikih itu berbicara. Apa itu? Al-umuru bimaqasidiha. Jadi perkara-perkara itu akan dinilai dengan apa? Niat. Dengan maqasid, dengan niat seseorang, tujuan seseorang, harapan, keinginan seseorang. Nah, coba kita terapkan kaidah ini pada contoh yang kasus yang Anda berikan. Si ayah beli mobil, karena faktor usia tak mampu untuk mengurusi mobil dan sebagainya, ngurus persuratan, izin dan sebagainya, agar mempermudah pengurusan itu diatasnamakan anak laki. Kenapa kok anak laki nggak anak cewek? Mungkin pertimbangan si ayah lebih cepat kalau anak laki gitu, enak ngurusnya, gampang, simpel, energik dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Semua harus kita maknai husnudzon saja. Kalau kita yang terjadi ini kita maknai suudzon, wahai pemirsa, kemudian penanya yang dimuliakan oleh Allah, ngerusak hati kita. Betul. Kalau hati kita rusak, itu berabe, rusak semua, runyam semua, ibadah kita berpengaruh, nanti muncul di hati kita itu kegelapan, hidayah Allah susah masuk, kita malas ibadah, muncul dosa dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jaga hati ini susah, jaga hati susah. Iya, betul. Makanya jangan berprasangka buruk sama orang. Terlebih lagi ini adalah orang tua Anda. Prasangka baik saja sama orang tua Anda. Ya, jadi diatasnamakan ke anak laki dengan tujuan-tujuan yang tadi. Lalu surat-surat. Muncul tuh kalimat dari pertanyaan bahwa pengatasnamaan itu hanya mempermudah, bukan untuk kepemilikan. Berarti mobil ini menjadi milik siapa sebetulnya? Nah, jika kasusnya seperti yang digambarkan ini, maka mobil itu menjadi milik ayah Anda. Ya, mobil itu menjadi milik ayah Anda. Karena ayah Anda memberikan nama kepada anak saudara Anda yang laki hanya sebatas pengurusan saja. Mempermudah, berarti kan milik dia tetap. Ya. Jadi mobil kepemilikan tetap menjadi milik ayah Anda. Nanti di kemudian hari mobil ini akan menjadi warisan buat 4 orang anaknya, laki batu, perempuan 3. Ya, itu tadi saudaraku sekalian, jangan berprasangka buruk sama orang tua. Ya, nanti kita dosa besar. Kemudian kita jadi anak durhaka, kemudian hati kita kotor, ya susah kita membersihkan hati. Ya, kalau hati kotor otomatis akan berpengaruh pada sikap, perilaku, ucapan, sebagainya. Tapi kalau hati kita bersih, hidup kita tenang, bahagia, kita bisa mudah melakukan ibadah, nggak ada dosa. Ya, ini jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Berikutnya adalah dari hamba Allah nih, nggak nyebutkan nama. Jadi seperti ini situasinya. Ada suami istri yang meninggal, istri perempuan yang meninggal, perempuan istri. Nah, harta punya istri. Karena suami datang ketika istri sudah punya harta. Nah, kemudian punya anak laki-laki beda ayah. Jadi bawaan suami yang dulu mungkin ya. Punya anak laki-laki beda ayah. Tapi bukan dengan suami yang sekarang. Asal muasal harta istri ini didapat kurang jelas. Apakah keluarga harus minta dibagi sama suami yang sekarang ini, sementara anak yang kecil
tidak mau pisah dengan bapaknya yang sekarang. Karena aktenya atas nama bapak yang sekarang, alias bapak biologisnya bukan itu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebetulnya pertanyaannya sederhana dari Anda ini adalah siapa ahli waris dari ibu yang meninggal ini? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, kita tulis aja di sini. Ya, siapa ahli waris? Siapa ahli waris dari ibu ini, ya kan? Iya. Siapa? Tentu ahli waris dari ibu ini adalah satu suaminya. Oh, ini suaminya kok. Ini suaminya. Iya. Kemudian yang kedua anak dia. Anaknya. Baik dari suami yang dulu Ya, maupun suami yang baru. Ya, terlepas nih anak-anak ini dari dia atau anak ini dari orang lain, ini bukan urusan bagi kita, nggak ada masalah. Yang jelas anak ini adalah anaknya si ibu ini. Kan gitu kan? Ya. Nah, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ini. Ya, terlepas harta. Dari mana harta ini? Dari mana harta ini? Ini Islam nggak pernah membahas masalah ini. Untuk Dan warisnya. ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Ya, nggak perlu dipermasalahkan harta dari mana. Ya. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaan masyarakat. Kapan diperoleh nih harta? Kapan dibaginya? Ya. Diperoleh. Diperoleh. Kapan diperoleh? Sebelum menikah dengan dia atau setelah menikah dengan orang ini. Ini juga Islam tidak mempermasalahkan. Iya. Yang penting si ibu ini wafat, dia punya harta. Nah, saya kasih warna merah. Ya, jadi dia wafat punya harta. Ketika dia wafat, siapa yang hidup? Yang hidup ini suami sekarang, anaknya dia dari suami yang dulu. Gitu. Siapa ahli warisnya? Ya dia ini. Kalau mau dihitung, ini 1/4. Nah, anaknya laki atau perempuan tadi? Anaknya, sebentar apa? Nggak disebutkan. Ya, suaminya 1/4. Anak laki-laki beda ayah. Oh, anak berarti Laki-laki sisanya beda, buat dia. Sisanya berarti 3/4 kan? Ya. 3/4 buat anak ini semuanya. Jadi 1/4 suami, suami yang baru. Ya. Terus kemudian sisanya 3/4 anak-anaknya yang laki-laki itu. Anak lakinya yang satu ini. Ya, 3/4 ya. Begini perhitungan. Kalau anak suami yang dulu, Iya, nggak ada masuk masalah. di situ, masuk di 3/4 itu Ini ya? kan anak suami yang dulu. Kalau anak yang suami sekarang kan tidak diceritakan apakah yang suami sekarang punya anak apa enggak, kan nggak disebut. gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masuk di Kita 3/4 itu. Kita menjawab kalau ada mau punya anak dari suami yang baru ya masuk di sini juga. Masuk di 3/4 ya. Nah, nanti dilihat anaknya apa. Yang jelas dengan pertanyaan itu seperti ini jawabannya. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Sudah jelas-jelas ya. Ya. Kemudian ini ada dari Kalimantan Selatan, Ustaz. Ya. Dari Mas Endi. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Mau tanya, bagaimana cara membagi waris jika orang tua sudah tidak ada? Terus kemudian dia pun sudah cerai sama istrinya dan belum punya anak, tetapi dia masih punya saudara kandung. Terima kasih Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Penanya dari mana ini? Dari Kalsel, dari Kalimantan Selatan. Terima Mas kasih Endi. atas pertanyaannya Ibu atau Bapak. Mas Endi. Ya, Mas Endi. Ya. Tapi mohon maaf, pertanyaan Anda ini tidak bisa dijawab. Ya. Kenapa? Terlalu umum sekali. Ya, penjelasannya kurang lengkap. Waris itu mesti berbicara tentang orang yang sudah meninggal, pasti. Gitu loh. Ya, kalau orang tuanya masih hidup, bagi-bagi harta ya bukan warisan namanya. Jadi kalau sudah bicara waris berarti ada yang meninggal dan dia punya harta, uang, ya, punya harta. Ada yang meninggal dan yang meninggal ini punya uang, punya harta. Nah, disitulah masuk ilmu waris dalam pembahasannya. Ya.
Loh, kalau Anda bertanya bagaimana pembagian warisnya, ya saya nggak tahu. Anda ini yang meninggal ini siapa, punya anak siapa, ahli waris dia siapa, Kurang lengkap keluarganya ya, siapa. Anda tidak menyebutkan siapa-siapa, lantas minta dihitung, ya apanya yang mau dihitung. Ya. Kecuali kalau Anda mengatakan, oh ini ada harta waris, saya mau sumbangkan ke Fatwa TV, oh lain lagi itu ceritanya Pak. Kita sangat berterima kasih, semoga jadi amal jariah yang bermanfaat buat semuanya. Iya. Bisa aja sih Ustadz nih. Ustadz, ini Ustadz berikutnya dari nggak disebutin nih lokasinya dan nama juga nggak disebutin nih. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya masalah harta waris. Saya 12 bersaudara dari 2 ibu. Oh 2 ibu. 12 bersaudara dari 2 ibu. Dan dari ibu yang pertama, 4 anak. Dari ibu pertama, oke, kita catat. Iya, 4 anak. Si ayah si ayah. Ada 4 anak maksudnya, iya. Ya, ayah punya 2 biang. Dua biang. Jadi 2 istri, Ustaz. Istri pertama, ini istri kedua. Pos 1 dan pos 2 ya, Ustaz ya. Terus kemudian istri pertama itu punya 3 anak perempuan, 1 laki. 3 perempuan, 1 laki. Iya. Oke, yang ini? Terus kemudian yang keduanya, sebentar, 4 laki-laki dan 2 perempuan. 4 enggak? Laki sama 2 perempuan. Oke. 12 atau jumlahnya? Ini 4. 4, Ini itu 6, 8. 6. Kurang ya? 10. Baru 10 ya sebentar, saya baca lagi ya. 10, iya, Saya 12 bersaudara dari 2 ibu. Ibu yang pertama 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Dari ibu yang kedua anak 8, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Lu gimana sih? Kurang ini. Kurang. Ya, 4 laki-laki dan 2 perempuan, kurang ini. bingungin orang. Bingungin, itu baru Ya sudah 10. kita baca dari yang ada. Oke, Ya. Terus kemudian ayah ibu sudah meninggal. Dan ibu yang pertama sudah meninggal, 3 anak. Ayah ini meninggal, yang pertama meninggal. Dari ibu yang pertama sudah meninggal 3 anak. 3 anak yang mana? 2 perempuan dan 1 laki. Oh, 2 perempuan, 1 laki. 1 laki. Jadi sekarang yang masih hidup adalah 7 orang anak, 6 laki, 3 perempuan. Jadi sisanya ini 1. 7 orang anak, 6 laki, 3 Iya, perempuan. bingungin itu. Jadi sekarang yang masih hidup 7, tapi Padahal 6 tambah 3 9. Padahal sisanya cuma 7. Ya benar. 4 sama 2 6. Sama 1 7. 7, pas ya, Pas. berarti ini. Oke. Terus kemudian harta yang ditinggalkan orang tua ada sekitar 3 hektar tanah dan 1 rumah. Bagaimana cara membaginya ya Ustadz? Ya, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Nah, di sini sebelum saya jawab 3 hektar. Sebelum saya jawab begini. Ini dalam skema ini kan ayah wafat nih. Kemudian istri pertama wafat. Kemudian setelah itu 2 anak perempuan wafat, 1 anak laki ini wafat. Ya. Pertanyaan saya yang basic nih. Siapa yang wafat lebih dulu? Siapa yang wafat lebih dulu ya? Nih, tentu yang mau dihitung kan kemungkinan kan hartanya si ayah kan? Iya betul. Harta si ayah. Oke. Siapa yang wafat lebih dulu? Apakah si ayah ini yang wafat lebih dulu? Kemudian ibunya? Kemudian ini? Kemudian ini yang keempat umpamanya? Wallahu alam. Nah, jadi pertanyaan ini harus terjawab dulu. Siapa yang wafat lebih dulu? Baru nanti kita bisa menghitung warisannya. Oh gitu. Kalau begini, nggak bisa kita bisa menjadi ngawang-ngawang ya. Jadi hitungnya nggak presisi. Kita ya, nggak bisa menghitung dengan cara seperti ini.
Kenapa kita bisa mendolimi haknya seseorang? Iya. Jadi jawab dulu, nanti si penanya ini Iya. bisa mengirimkan kembali dengan menjelaskan kapan si ayah ini wafat. Nah, ini kapan wafatnya. Coba jelaskan ini kapan. Begitu pula ini semuanya kapan dia wafat. Iya. Urutan meninggal siapa dulu gitu ya, Ustaz, ya. Nah, iya. Kata itu Masih mengaruh tulis sekali tahun soalnya. aja. Tulis tahun saja biar nanti kita sendiri yang ngurutin. Iya, misalnya kita akan ayah jelas. tahun berapa, 1900 berapa gitu ya, Dari disusul situ oleh siapa. nanti kita bisa menghitung warisan ini dengan jelas, gamblang, ya. Atau bisa juga gini kali, Ustaz. Jadi ayah yang urutan meninggalnya ayah, anak, istri gitu ya, juga bisa gitu ya. Bisa aja, pokoknya tulis tahunnya boleh. Iya. Tulisin. Urutannya juga boleh ya. Baik, Ustaz. Ya, silakan dikirim Begitu ulang ya, pertanyaannya. dikirim ulang diperbaiki pertanyaannya, dilengkapi detail pertanyaannya ya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, fikih praksis ilmu waris ini semakin hangat dan semakin rumit. Iya. Nah, padahal kita sudah berulang-ulang kali ya, Ustaz, ya, menjelaskan itu menyebabkan mereka apa sih yang membuat mereka seperti itu, Ustaz? Sehingga ketika bertanya tuh nggak fokus apa yang harus kita ketahui gitu ya. Ya mungkin karena mereka masyarakat kita kan belum tahu ilmu waris ini, ya, nggak paham, sehingga mereka pengen tahu aja sudah satu poin yang luar biasa. Oh iya, udah suatu Pengen itu tahu sendiri ya. hukum syar'inya Udah itu seperti apa, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur. Apalagi Mereka mau ingin berusaha belajar, ingin bertanya tentang pandangan Quran, gimana tentang perhitungan waris, itu sudah luar biasa. Iya, apalagi mau melaksanakan gitu. Iya, makanya berikutnya kalau ada kekurangan, kirim lagi pertanyaannya, jangan segan. Selengkap-lengkapnya. Ya, yang Jangan lengkap khawatir. infonya, Insya Allah, jadi nanti lebih enak. insya Allah kita akan jawab satu demi satu. Ya, baik. Nah, Ustaz, ini dari Bukit Tinggi. Wah. Bukit Tinggi, Masya Iya. Allah. Kita Bukit Ibu Rendah. Ibu Des di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ustadz Nizar, saya suka sekali program acara Fikih Waris. Waalaikumsalam. Ini ada mau saya tanyakan, ibu saya punya abang tapi sudah meninggal. Ibu saya punya abang tapi sudah meninggal. Oh, berarti anaknya si ibu nih. Dia punya istri 2. Nah, kemudian pertanyaan saya, Ustadz, nenek saya meninggalkan 2 bidang sawah. Oke. Itu pun bukan pembelian nenek. Oh, ini sepertinya udah, Ustadz. Afan, Ustadz. Udah lalu nih, Ustadz. Oh, sudah. Harta pusako nih, Ustadz. Oh ya. 2 kali ngirim beliau ini. Makanya namanya itu nggak asing, perasaan pernah ini. Iya, taib. Kita skip ya, Ustadz ya. Yang berikut, Ustadz. Nih, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Saya Fakhri dari Palembang. Ayah saya meninggal duluan. Yang memiliki harta waris adalah kakek saya. Oh, beda sama orang Padang nih. Orang Padang kan nenek ya. Ini Padang nih. Kalau Palembang Padang nih. Palembang ayah yang berperan sama kakek. Saya Fahri dari Palembang. Ayah saya meninggal duluan. Yang memiliki harta waris adalah kakek saya. Ayah saya seorang anak laki-laki satu-satunya dan memiliki 7 saudari perempuan. Berarti 8 anaknya ya. Seru ini. Menarik ini. Nah, ayah saya memiliki 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nanti gimana? Panjang sekali. Terus? Nah, jadi dari kakek ya, kakek punya anak 1 laki-laki dan 7 perempuan. Si ayah ini, anak ayah Berapa ini. perempuannya? 7. 7. Lakinya 1, ada 8 berarti. 7 cewek. 7 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang laki-laki 1 itu memiliki 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. 3 laki. 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Nah, bagaimana cara membagi harta waris? Ini harta warisnya apa pemilik kakek nih, yang milik kakek. Iya, iya. Nah, kayaknya tunggal nih. Udah nggak ada Jadi siapa-siapa. gini, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Penanya dari Palembang, negeri Empek-Empek. Pempek. Iya. Uang kita galuh. Oh iya, wong gitu nih. Iya. Ya, cuko jangan banyak-banyak makan iya. cuko, nanti Iya. gigi sakit. Gigi sakit. Gitu. Tapi enak empek-empeknya saya Iya, senang Masya makan Allah. empek-empek Iya, itu. di sana. Kita Ada model namanya, hitung Pak. warisan dulu. Iya, hitung warisan. Iya. Oke. Jadi lapar. Apa namanya? Iya. Terus apa namanya? Kita sama aja skemanya itu seperti ini. Seorang ayah wafat. Iya. Dia meninggalkan 7 anak perempuan, 1 anak laki-laki.
Tapi anak laki-lakinya ini wafat lebih dulu. Kan gitu kan? Iya. Wafat lebih dulu. Nah, gini. Berarti ketika wafat, si ayah ini meninggal mempunyai ini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian dia memiliki cucu. Nah, ini kan jatuhnya cucu. Nah, cucu ini akhirnya jatuhnya kan cucu dari anak laki-laki. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini cucu ahli waris ini. Ini cucu ahli waris ini. Iya. Dapat warisan ini cucunya. Dapat ya. Dua-duanya. Soalnya cucu anak laki-laki ya, cucu dari laki-laki ya. Nah, cucu ini semuanya Cucu laki dari anak bergabung jadi satu untuk mendapatkan asoba. Asoba. Ya, istilah gampangannya sisanya lah. Oh iya. Apa sisa. Jadi cara ngitungnya gimana? Ini dua perempuan ini dapat 2/3. Iya. Nah, mereka ini semuanya dapat sisa yaitu 1/3. 1/3. Alhamdulillah seperti itu ya. Gitu. Harta, wow, masya Allah. Umpama duitnya berapa ya? Total nilainya misalnya Totalnya 1.200.1,2 miliar misalnya. Ya, dari gampang bagi tiganya. Iya betul. Nah, ini bagi tiga berapa? 400 jutaan. 400 kan? Iya. Berarti 800. yang ini dapat 800 juta. dibagi 7. 7. Gitu kan rata. Berarti Perempuan. sisanya nah ini berapa? Sisanya kan 400. Iya. Nah, 400 dibagi berapa? Nah, ini ada laki 3. Ada 3. Nah, kan laki 2 bagian. 2 bagian Berarti ada 6. berapa? 6 bagian. 6 bagian Ini itu ada 1 berarti ada 7. Jadi ini 400 dibagi 7. Ya, udah hitung sendiri pakai kalkulatormu. 400 Kira-kira dibagi begini. 7. Ini kira-kira angka 57 juta. Ya, Mama ini 57 Juta. Baik. Nah, Ya. seperti itu ya. Alhamdulillah. Kira-kira seperti ini. Cerita kita seperti itu. Baik, nah berikutnya, wah panjang juga nih Ustaz. Dari Kabupaten Bengkayang, mana Ustaz? Tahu, anak mau nanya, ente nanya. Dari Kabupaten Bengkayang, Indonesia tuh luas sekali, ya, Masya Allah. Dan namanya juga unik-unik. Nah, kemudian Bengkayang ini apanya yang buah putih itu? Bengkoang itu. Oh, bengkoang itu. Ya. Saya kira itu Bengkayang. Ya. Oh, itu bengkoang ya. Bengkoang, Ustaz. Iya, pakai rujak. Iya, pakai rujak ya. Bengkoang ya. Obat jerawat itu, Ustaz. Ya. Obat jerawat. Obat Iya. jerawat. Baik, ini dari Bapak Zainuddin di Kabupaten Bengkayang. Ustadz, abang kandung saya pensiunan PNS meninggal dunia. Abang kandung PNS meninggal dunia. Sebelum meninggal, abang saya bercerita kepada saya bahwa dia menjadi PNS dulu hasil jual kebun istrinya. Pernah ditanyain. Pernah ya? Pernah. Oh iya, sudah lewat ya. Alhamdulillah. Nah, satu lagi Ustaz, skip ya, sudah ya. Nanti banyak kan makan bengkoang, akhirnya cuma Iya, lupa. jadi jangan error nih ya. Berikutnya adalah Prayoga di Batu Jajar, Bandung Barat. Nah, coba kita lihat nih. Apakah jika seorang istri meninggal, harta yang dimiliki bersama itu menjadi hak waris, sedangkan si suami masih hidup? Itu satu. Contohnya adalah harta rumah yang dimiliki hasil kerja keras sang suami selama pernikahan. Apakah itu bisa diwariskan ketika sang istri telah meninggal? Yo, aneh ini. Ya ini aneh nih masyarakat, tapi begitulah masyarakat kita. Aneh ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa sekalian, ini yang sering kita ulang-ulangi berkali-kali. Ya, bahwa namanya harta. Iya. Apa contohnya ini, Mas? Apa Ini. ya bilangnya? Ya, misalnya. Saya ambil contoh ini. Anggap ini emas. Ya, tapi nggak boleh buat minum. Iya. Iya, sudah namanya contoh ya. Ceritanya. Cerita nih gitu. Zaman dahulu kala gitu ya. Iya. Seseorang bekerja keras. Ya. Lalu dia berhasil membeli ini. Barang ini. Iya. Kan gitu kan? Iya.
ini kerjanya dia, keringetnya dia, udah keringet dia, udah keteknya dia, segala macam itu udah sampai dia beli ini. Ya. Punya istri dia. Istrinya berfungsi sebagai istri berfungsi. Maksudnya, istrinya sebagai istri yang solihah. Pertanyaan yang krusial di masyarakat. Apakah ini harta bersama? Bukan. Harta suami. Suami yang nyari. Ya suami yang nyari sampai keluar keringat, sampai bau ketek segala macam kan suami yang nyari kan. Tapi di masyarakat kita akan muncul, oh ini harta bersama. Kenapa? Saya kan jadi istrinya. Ya kan? Saya jadi istrinya ini. Saya jadi istri dia. Oke, kalau kita balik nanya kepada tuh istri, ibu, apakah ibu ikut urunan? Kalau bahasa Inggrisnya kan urunan. Iya, bahasa Inggris urunan. Iya, kalau bahasa Indonesianya patungan. Iya. Jadi kalau apakah ibu ikut patungan membeli aset ini? Oh enggak, itu murni seperti dalam pertanyaan tadi. Ini murni jeripaya suami saya, murni jeripaya dia. Loh kalau ini murni jeripaya suami, kenapa dikatakan ini harta bersama? Dari mana? Ya, nah itulah di dalam Islam siapa yang membeli dialah pemiliknya. Ya, jadi tidak boleh seorang istri itu mengklaim hanya dengan modal saya nikahkan kau dengan fulana binti fulana dengan mas kawin 100.000 dibayar nyicil umpamanya dibayar nyicil 5.000 per bulan umpamanya sah gitu ya. Dengan nikah ini otomatis mindset masyarakat kita itu langsung muncul tuh cek apa harta suami berarti punya saya dong. Kadang-kadang jadi harta bersama gitu ya. Ini bukan preman pasar ya. Setiap yang dagang lo harus setor ke gue. Nggak bisa. Dalam Islam bukan begini. Ya siapa yang punya harta, siapa yang membeli dia yang punya harta. Gitu. Jadi ini harta punya siapa? Ya punya suami Anda. Kalau Anda bertanya penanya tadi dari batu yang ditata kan? Iya, batu mana? Batu yang jajar. Ditata. Batu jajar, Ustaz. Oh, jajar, bukan batu yang ditata-tata. Batu jajar, ya. Iya. Batu jajar dari Bandung batu Barat. jajar kan? Batu jajar Bandung Barat, ya. Si penanya orang Sunda bilang apa? Akang. AA. Ya, Akang atau AA sama aja biasanya. Ini AA. Jadi bukan AA dong, yang tanya cewek kok. Yang cewek ya. Prayoga kok namanya. Oh, prayoga ya. AA begini. Rumah ini kan dikatakan tadi punya si suami. Kan gitu kan? Ya. Punya suami. Berarti rumah ini milik siapa? Ya milik suami. Apakah istrinya yang meninggal punya hak dari rumah ini? Tidak ada. Tidak ada hak sama sekali. Kenapa? Ya itu tadi yang saya jelaskan. Karena yang berhak memiliki sesuatu adalah dia yang membayarnya. Dia yang memiliki dari awal. Si istri kan tidak mengeluarkan jeripaya apapun untuk membeli uang itu, rumah itu. Jadi ini adalah murni milik si suami. Si istri yang meninggal ya tidak ada. Apakah ada warisan yang dia tinggalkan, harta milik dia? Mungkin dia punya perhiasan pribadi. Baik dia beli sendiri atau dulu pernah dikasih hadiah oleh suaminya, kasih hadiah suaminya, berarti kan perhiasan ini menjadi milik si istri. Lah ini yang jadi warisan mungkin kalau memang memiliki harta itu. Wallahu a'lam. Baiklah begitu ya Bapak Prayoga di Batu Jajar Bandung ya. Semoga apa yang menjadi kebingungannya bisa terjawabkan selesai oleh pernyataan dari Ustadz Nizar tadi ya, Masya Allah. Berikutnya nih Ustadz, terakhir Insya Allah, pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Berikutnya ini adalah dari Sulis, Ibu Sulis di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, suami saya tadinya dari keluarga, kakek suami saya dulu seorang Muslim. Wah, masalah akidah ini. Kakek suami saya dulu seorang Muslim. Lantas dia memberikan warisan kepada anak laki-lakinya yang non Muslim.
Gimana caranya dia ngasih Enggak, warisan? mungkin karena jahil, Ustaz, nggak tahu. Loh, enggak, nanti dulu. Nih jadi Memberikan warisan kepada kakeknya kakeknya, Muslim. Kakeknya ngasih warisan kepada anaknya kakek suami Iya, dulu ngasih warisan ke anaknya yang non-Muslim. yang memberikan warisan ke anak yang non Muslim. Hidup lagi berarti kakeknya. Bukan, kakeknya meninggal. Jadi gini, Oke. meninggal. Enggak, baca yang pertanyaan. Kakek suami saya dulu seorang Muslim. Lantas dia memberikan warisan kepada anak laki-lakinya yang non Muslim. Yang ngasih itu siapa? Kan nggak jelas kan? Mungkin gini, diwariskan kepada anak laki-laki Enggak, yang non Muslim. Nah, terus, lanjut ya terus. Ustaz. Suami saya Muslim. Apakah boleh suami saya menerima warisannya? Ini ada terpisah Ustaz message-nya. Itu selesai di situ. Terus kemudian di bawahnya lagi adalah, Assalamualaikum Ustadz, suami saya tadinya dari keluarga non-Muslim. Sebelum menikah dengan saya, dia pernah menikah dengan sesama non-Muslim. Dikaruniai 3 anak, lalu bercerai. Dan setelah itu dia masuk Islam dan menikah dengan saya. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah warisannya dikasihkan ke anaknya yang non-Muslim? Karena suami saya haram hukumnya menerima warisan itu. Dia bilang itu sendiri nih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dalam Begini, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kaidah dalam hadis Rasulullah SAW itu apa? La yarithul muslimu al-kafira. Jadi orang Muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kasus ayahnya Muslim, anaknya Muslim, ada yang non Muslim, berarti siapa yang dapat warisan? Yang dapat warisan adalah anak yang Islam saja, karena ayahnya Islam, anaknya Islam, ini yang dapat warisan. Adapun anak yang non Muslim, dia tidak dapat warisan sama sekali. Oke, sekarang umpama kasus contoh yang berbeda, seorang laki non Muslim menikah dengan sama-sama non-Muslim, Kristen menikah dengan orang Kristen, gitu kan? Kemudian dia punya anak, lalu pisah, cerai. Kemudian si laki ini yang Kristen ini masuk Islam, gitu kan? Dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam dia menikah lagi dengan Muslimah, punya anak, kan gitu. Berarti si laki Muslim ini punya anak-anak semasa dia Kristen, di mana anaknya masih non Muslim semua, Kristen, anak dia sudah masuk Islam semua. Betul. Semasa dia setelah masuk Islam. Lalu si Muslim inilah ayah Muslim wafat. Apakah anak dia yang Kristen itu mendapatkan warisan dari dia? Tidak. Tidak ya. Putus. Putus. Ikhtilafuddin, beda agama. Ya sudah berbeda bagaimana dengan agama. kalau menuntut dengan cara keras, misalnya dengan pengadilan atau bagaimana? Saya tidak tahu urusan perundang-undangan negara seperti apa. Yang jelas di dalam syariat Islam itu tidak ada waris mewarisi mereka yang sudah beda agama. La yarith Muslim kafir. Orang Muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Insyaallah. Ya, tetap seperti itu ya. Semoga ini bisa terjawab dengan apa yang sudah dijelaskan Ustaz Nizar. Ustaz, terima kasih atas kebersamaannya datang studio. Alhamdulillah. Jangan lupa Ustaz ya, setiap hari Senin kita live ya Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah ya, soalnya supaya masyarakat bisa langsung berbicara dan curhat kepada Ustaz Nizar ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV, kita sudahi dulu perjumpaan kita kali ini di Fikih Praktis Ilmu Waris di Fatwa TV. Semoga kedepannya bisa lebih, kami tetap menerima apa yang menjadi permasalahan tetap yang di seputar waris dan mewarisi gitu ya Ustaz ya. Baiklah, untuk akhir kata kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.